Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran Proyek IPAS. Pada kali ini kita akan membahas tentang perilaku ekonomi dan kesejahteraan sosial. Nah, perkenalkan, nama Bapak Irwan Nugraha. Ini IG Bapak ya. Mudah-mudahan yang mau follow IG dipersilahkan. Nah, Bapak, seluruh siswa ya. Nah, kalau kita berbicara tentang perilaku ekonomi ya, tidak terlepas dari kebutuhan dan kekurangan. Nah, kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup. Sementara keinginan adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk menambah kenyamanan hidup. Nah, di sini ada kebutuhan, ada keinginan. Nah, tentunya sangat berbeda sekali. Makanya kita itu harus berdasarkan tentang kebutuhan, beda dengan keinginan. Nah, kebutuhan manusia terbatas pada pangan, sandang, dan papan. Namun, sering berjalannya waktu kebutuhan manusia mengalami perkembangan, contohnya berupa alat komunikasi. Nah, kita lihat berdasarkan jenis kebutuhannya. Berdasarkan tingkat kepentingannya, ada primer, ada sekunder, dan ada tersier. Menurut kalian handphone ya sebagai alat komunikasi di zaman sekarang masuk ke mana? Ke primer, sekunder, atau tersier? Nah, mungkin ya di zaman dulu Bapak waktu SMK HP itu mungkin adalah suatu barang tersier, barang mewah ya. Karena belum semua orang mempunyainya. Tapi di zaman sekarang itu handphone, jaringan itu sudah termasuk dalam kebutuhan primer yang bisa menjaga kelangsungan hidup. Ya, banyak sekali orang-orang di zaman sekarang lebih baik ketinggalan dompet ya dibanding ketinggalan HP, karena di HP semuanya ada, ya, banking, keuangan, semuanya informasi ada di handphone. Tuh ya, jadi berdasarkan tingkat kepentingannya ada primer, ada sekunder, ada tersier. Berdasarkan waktu pemenuhannya ada sekarang dan ada masa yang akan datang. Nah, kita harus bisa memikirkan kebutuhan kita itu berdasarkan apa? Apakah untuk sekarang yang mendadak atau untuk masa yang akan datang? Tentunya kalau di masa yang akan datang itu bisa ditunda. Nah, yang selanjutnya jenis kebutuhan manusia ada berdasarkan sifatnya dan ada juga berdasarkan subjeknya. Berdasarkan sifatnya ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Kebutuhan yang ya, untuk memenuhi jasmani kita seperti pakaian, ya, makanan. Kalau ada kebutuhan rohani berkaitan dengan mental, ya, pengajian, sikap kita, terus kedisiplinan, itu adalah kebutuhan rohani. Makanya jasmani dan rohani ini harus diisi dengan secara seimbang. Jangan hanya kita memikirkan kebutuhan jasmani tapi rohani kita tidak dipikirkan. Dua-duanya harus seimbang. Yang kedua berdasarkan subjeknya. Ada kebutuhan individu, ada kebutuhan kelompok. Nah, kalau nanti kalian sudah bekerja, ya, ada kebutuhannya untuk individu kita, ada untuk kebutuhan kelompok hingga masyarakat. Ya, seperti jalan itu kan kebutuhan masyarakat, berarti kebutuhan kelompok. Kalau pulpen, ya, handphone, ya, kemampuan kita itu kebutuhan individu. Itu ya, itu jenis kebutuhan manusia ya berdasarkan subjeknya. Mungkin sekian dulu dari Bapak, mudah-mudahan nanti bisa dilanjut di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.